warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Depilia Agisti, mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin, Prodi Pendidikan Agama Islam 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas Filsafat Islam dosen pengampu Pak Arif Maulana MUD. Di sini saya akan mengemukakan atau menjelaskan konsep epistemologi menurut Ibnu Arabi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Toi Al-Tamimi. Dia lahir di Murcia, Spanyol bagian tenggara, 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Ya'qub Yusuf pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi dari dinasti Muwahhidun 1121 sampai dengan 1269 Masehi. Namun, tokoh ini harus dibedakan dengan Ibnu Arabi yang lain juga berasal dari Spanyol yang bernama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Arabi Al-Ma'firi 1706 sampai 1148 Masehi. Ibnu Arabi yang kedua ini bukan tokoh sufi, melainkan ahli hadis di Sevilla yang kemudian menjadi hakim di sana. Menurut Afifi, Ibnu Arabi berasal dari dua keluarga keturunan Arab yang soleh. Ayah dan tiga pamannya dari jalur ibu adalah tokoh sufi yang masyhur, dan ia sendiri digelari Muhyi al-Din atau penghidup agama, dan Al-Syekh Al-Akbar atau Dr. Maximus karena gagasan-gagasannya yang luar biasa dalam bidang tasawuf. Menurut Al-Berry, belum ada seorang tokoh muslim yang mencapai posisi sebagai kedudukannya dalam tasawuf sehingga ia juga diberi gelar The Greatest Mystical Genius of the Arab. Pendidikan Ibnu Arabi dimulai di Sevilla ketika ayahnya menjabat di istana dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, hadis, fikih, teologi, tasawuf, dan filsafat skolastik. Saat itu, Sevilla merupakan kota ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan sufisme dengan banyak guru sufi terkenal tinggal di sana. Di antara guru tasawuf Ibnu Arabi yang sangat dikagumi adalah dua orang wanita, yaitu Yasmin Mursaniyah dan Mursia dan Fatimah Qurtubiyah dari Cordoba. Keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan atau pengarahan kehidupan spiritualnya. Menurut Kausar, kondisi keluarga dan lingkungan yang kondusif ini mempercepat pembentukan Ibnu Arabi sebagai tokoh sufi yang terpelajar, apalagi ia telah masuk tarekat sejak usia 20 tahun. Selama menetap di Sevilla, Ibnu Arabi muda sering melakukan kunjungan ke berbagai kota di Spanyol untuk berguru dan bertukar pikiran dengan para tokoh sufi maupun sarjana terkemuka. Salah satu kunjungan yang paling mengesankan adalah ketika bertemu dengan Ibnu Rushd pada tahun 1926 sampai dengan 1198 Masehi. Saat itu Ibnu Arabi mengalahkan tokoh filosof Aristotelian ini dalam perdebatan dan tukar pikiran. Sesuatu yang menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan luasnya wawasan spiritual sufi muda ini. Menurut Kausar, kenyataan tersebut juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tasawuf dan filsafat dalam kesadaran metafisis Ibnu Arabi. Pengalaman-pengalaman visioner tasawufnya berhubungan dan disokong oleh pemikiran filosofisnya yang ketat. Ibnu Arabi adalah seorang sufi sekaligus filosof yang dapat memfilsafatkan pengalaman spiritualnya ke dalam suatu pandangan dunia metafisis
maha besar sebagaimana yang dapat dilihat dalam gagasannya tersebut tentang wahdah al-wujud. Selanjutnya, pengembaraannya semakin meluas dan mulai keluar dari semenanjung Liberia menuju Tunis pada tahun 1193 Masehi untuk berguru pada Husain ibnu Qosi pada tahun 1151 Masehi. Tokoh Sufi yang melakukan pemberontakan pada dinasti Murabitun kemudian pergi ke Fez dan tinggal di sana selama 4 tahun, terus ke Maraskei, Almaria, Bugia, dan kembali ke Tunis pada tahun 1202 Masehi. Setelah pulang ke Cordoba pada 1199 Masehi guna menghadiri pemakaman Ibnu Rus. Selama pengembaraan ini, ia sempat menulis beberapa karya seperti Mawaki al-Nufum, Insya al-Dawair, dan yang lainnya. Akan tetapi, situasi religio-politis tidak mengizinkan Ibnu Arabi tinggal lama di Spanyol ataupun di Afrika Utara, sehingga dia pergi ke Mekah pada tahun 1201 Masehi. Ibnu Arabi di Makkah sekitar 3 tahun. Ibnu Arabi mempergunakan waktunya untuk mempertajam ruhani dan menulis. Di sini ia mendapat ilham untuk menulis karya monumentalnya, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Di samping menyelesaikan karya-karya kecil lainnya, setelah itu ia kembali mengembara ke berbagai kota seperti Madinah, Yerusalem, Baghdad, Mosul, Konya, Damaskus, Hebron, Kairo, dan kembali ke Mekah pada tahun 1207 Masehi karena tidak aman di Mesir. Di tengah perjalanan ini, untuk ketiga kalinya ia diangkat sebagai murid Khidir untuk menerima rahasia-rahasia ilahiyah. Setahun di Mekah, Ibnu Arabi berkunjung ke Asia Kecil melalui Aleppo dan Konya, kemudian ke Armenia dan Baghdad, bertemu Syihabuddin Umar Suhrawardi Al-Zazani, seorang tokoh sufi penulis kitab Awarib Al-Ma'arib. Akhirnya, pada tahun 1224 Masehi, Ibnu Arabi menetap di Damaskus, kecuali kunjungan singkat ke Aleppo pada tahun 1231 Masehi. Ibnu Arabi tidak lagi melakukan pengembaraan. Ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membaca, menulis, dan mengajar. Di sini ia menyelesaikan karya monumentalnya Al-Futuhat Al-Makkiyah dan menulis kitab lain yang terkenal, yaitu Fusuh Al-Hikam. Ibnu Arabi meninggal di Damaskus dan dimakamkan di sana pada 22 Robi Al-Sani atau 630 Hijriah pada bulan November 1240 Masehi dalam usia 78 tahun. Ibnu Arabi merupakan tokoh yang sangat produktif. Menurut Osman Yahya, Ibnu Arabi meninggalkan tidak kurang dari 700 karya, tetapi hanya 400 yang masih ada, meliputi metafisika, kosmologi, psikologi, tafsir, dan hampir setiap cabang keilmuan yang semuanya bertujuan menjelaskan makna esoterisnya. Karyanya yang terbesar adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang terdiri atas 37 jilid, 560 bab, 18.500 halaman dalam edisi Osman Yahya. Yang lain adalah Fusuh Al-Hikam yang menurutnya diterima langsung dari Rasulullah SAW. Dalam mukodimah kitab ini dikatakan, aku mimpi melihat Rasul dalam kegembiraan pada hari-hari 10 terakhir bulan Muharram tahun 627 Hijriah di pinggiran kota Damaskus, dan di tangannya ada sebuah kitab. Beliau berkata, ini kitab Fusus Al-Hikam, Fushus Al-Hikam, ambillah, sampaikan kepada masyarakat agar mereka memanfaatkannya. Kitab Fusus Al-Hikam ini dianggap sebagai wasiat keruhanian.
berisi 27 bab yang masing-masing terspesialisasi untuk satu akidah kebatinan asasi menurut Islam. Meski relatif pendek, karya ini paling banyak dikaji dan diberi komentar karena paling sulit, paling berpengaruh, dan paling masyhur. Tidak kurang dari 100 buku telah ditulis untuk mengomentari Fusuh Al-Hikam tersebut. Di antara yang terkenal menurut Husain Nasar adalah komentar dari Sahruddin Qunawi, Abdul Razak Kashani, Daud Qoisyari, Nuruddin Abdurrahman Jami, dan Abdul Ghani An-Nablusi. Kemudian, saya akan menjelaskan konsep epistemologi menurut Ibnu Arabi. Sumbangan Ibnu Arabi dalam epistemologi terletak pada tawaran wawasan-wawasan mengenai cara membedakan metode kesadaran batin atau ruhani dan pengetahuan intelektual rasional yang kita punya. Menurut Ibnu Arabi, ada 3 klasifikasi pengetahuan. Pertama adalah pengetahuan intelektual atau rasional, atau sering biasa disebut ilmu al-aql. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh dengan segera atau melalui suatu penyelidikan mengenai sebuah bahan bukti, yakni secara demonstrasional atau burhani mengikuti prosedur logis. Jenis pengetahuan yang kedua adalah kesadaran akan keadaan batin pikiran. Jenis pengetahuan yang kedua adalah kesadaran akan keadaan batin pikiran. Tidak ada jalan untuk mengkomunikasikan keadaan ini selain merasakannya sendiri. Sebutlah pengetahuan ini sebagai pengetahuan eksperiensial, berasal dari kata eksperien, yaitu pengalaman batin. Seorang rasionalis tak bisa mendefinisikan keadaan ini, dan akal juga tak bisa dijadikan sandaran untuk membuktikan kebenaran keadaan ini. Sebagai contoh, manisnya rasa madu, pahitnya sari cendana, nikmatnya pergaulan dan percintaan. Perasaan gembira dan bahagia dan lain-lain semacamnya adalah keadaan yang tak mungkin diketahui oleh siapapun, kecuali dengan cara mengalami atau merasakan keadaan tersebut oleh diri sendiri. Jenis pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan tentang yang gaib atau ilmu al-asrar. Ini adalah bentuk pengetahuan intelektual yang transenden. Jenis pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan tentang yang gaib atau ilmu al-asrar. Ini adalah bentuk pengetahuan intelektual yang transenden yang diraih melalui wahyu atau ilham. Jenis pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan tentang yang gaib atau ilmu al-asrar. Ini adalah bentuk pengetahuan intelektual yang transenden yang diraih melalui wahyu atau ilham dari ruh suci. Ruh Al-Quds terkadang disamakan dengan malaikat Jibril ke dalam pikiran. Para nabi dan orang suci dianugerahi hak istimewa pengetahuan ini. Pengetahuan ini pada gilirannya terdiri dari 2 jenis. Jenis yang pertama adalah pengetahuan yang bisa diterima oleh akal. Ini sama dengan pengetahuan dari klasifikasi pertama karena bersifat intelektual, kecuali bahwa orang yang mengetahui dalam hal ini tidak memperoleh pengetahuannya melalui akal, tetapi merupakan tingkat pengetahuan transenden. Jenis yang kedua dibagi menjadi 2 bagian lagi. Salah satunya dikaitkan dengan klasifikasi yang kedua, yaitu pengetahuan dengan merasakan sendiri, tetapi dengan derajat yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih mulia. Sedangkan yang satunya lagi, pengetahuan yang disejajarkan dengan pengetahuan deskriptif, yakni merupakan pengungkapan dari pengetahuan eksperiensial. Pengetahuan deskriptif ini rentan terhadap kemungkinan benar salah, adanya kebenaran dan keterjagaan atau isma. Penuturlah, yakni penutur pengetahuan deskriptif itu yang menentukan kesohihannya. Sementara pengetahuan eksperiensial itu tak bisa salah.
Pengetahuan tentang yang goib atau ilmu al-asrar berlawanan dengan pengetahuan representasional fenomenal, yakni pengetahuan yang terjadi oleh hadirnya forma dalam pikiran pengamat tentang objek-objek yang bisa diamati. Inilah pengetahuan tentang dunia yang goib dan juga yang tak terkatakan. Jika akal telah menyusun kembali serta menerjemahkan pengetahuan yang tak bisa diterangkan ke dalam bentuk pengetahuan yang bersifat representasional, ia akan menjadi pengetahuan intelektual biasa. Seperti halnya pengetahuan kita yang lain, pengetahuan jenis ini bersifat konseptual dan bisa dipahami dan karenanya bisa dibicarakan dalam bahasa kita sehari-hari dengan mudah. Nah, di sini saya menyertakan tabel, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya ini. Cukup sekian.